Novel Gadis Kretek karya Rati Kumala bercerita tentang percintaan Jengya dan Suraja dalam persaingan bisnis kretek. Novel ini berupa novel fiksi yang mengambil latar waktu pada masa penjajahan Belanda hingga Indonesia merdeka. Cerita ini bermula dari seorang anak laki-laki dari 3 bersaudara, yaitu Lebas, yang pulang ke rumahnya setelah mendengar berita bahwa ayahnya sedang sekarat. Lebas dan kedua kakaknya diberitahukan bahwa ayahnya memiliki keinginan terakhir sebelum berpulang, yaitu untuk menemui Jengya. Ketiganya, Tegar, Karim, dan Lebas, akhirnya memulai pencarian Jengya. Dari Jakarta ke Kudus hingga ke kota M, mereka mencari Jengya. Dasya, atau yang lebih dikenal dengan Jengya, ini adalah anak pertama dari seorang pengusaha kretek, Idrus Maria, dan ibunya Rumaisa. Dia memiliki satu saudara perempuan yang bernama Rukaya. Sebelum Jengya lahir, ayahnya Idrus Maria berusaha memenangkan hati ibunya Rumaisa dan harus bersaing dengan sahabatnya sendiri, Sujagat. Idrus Maria dan Sujagat pernah bekerja bersama sebagai buruh linting di perusahaan Klobo Pak Trisno. Tetapi tidak lama kemudian, perusahaan Klobo Pak Trisno terpaksa ditutup karena modal usahanya diambil semua oleh Jepang kecuali 2 kota Isen Klobot. 2 kota itu kemudian dibeli oleh Idrus Maria yang nanti akan jadikan modal untuk melamar Maisa, gadis cantik pendiam anak juru tulis terkenal di kota M. Selama perjualan Klobot, Idrus Maria juga belajar baca dan tulis. Penjualan Klobot Idrus Maria berhasil. Dia akhirnya melamar Rumaisa. Setelah 2 bulan menikah, Rumaisa akhirnya mengandung anak pertama mereka. Tetapi tak lama kemudian, Idrus Maria ditangkap oleh tentara Jepang dan dibawa ke Surabaya. Rumaisa merasa sedih dan terpuruk, suaminya diambil oleh tentara Jepang. Ia mengurung dirinya di dalam kamar, tidak mau makan dan minum hampir setahun. Namun Rumaisa akhirnya kembali bangkit dan meneruskan usaha Klobot suaminya. Setahun kemudian, setelah dijatuhkannya bom di 2 kota besar di Jepang, Hiroshima dan Nagasaki, Jepang akhirnya menyatakan menyerah tanpa bersyarat. Para tahanan kota M yang dibawa ke Surabaya akhirnya kembali ke rumahnya. Idrus Maria akhirnya bertemu kembali dengan istrinya Rumaisa. Idrus Maria mengubah perusahaan Klobotnya menjadi perusahaan kretek. Idrus Maria memberitahu Rumaisa bahwa penjualan kretek pasti lebih laris daripada Klobot. Setelah persetujuan istrinya, Idrus Maria akhirnya mengeluarkan rokok kretek Merdeka. Setelah beberapa lama keluar dari rokok kretek Merdeka, pasangan Idrus Maria dan Rumaisa dikaruniai seorang putri yang bernama Dasya. Beberapa lama setelahnya, Dasya memiliki adik yang bernama Rukaya. Mereka pun tumbuh menjadi anak yang aktif dan ceria, dan sering membantu orang tuanya dalam melinting rokok di pabrik rokok kretek ayahnya. Saat Dasya berumur 17 tahun, Dasya tidak lagi dipanggil dengan nama aslinya, melainkan dengan Jengya. Pada saat itu juga, perusahaan ayahnya kembali mengeluarkan satu rokok kretek baru, yaitu rokok kretek gadis. Dan Dasya di situ dipercayakan ayahnya untuk menjadi penanggung jawab atas penjualan rokok kretek gadis. Pada saat itu, kota M sedang mengadakan pasar malam untuk memperingati hari kemerdekaan Indonesia selama 1 bulan penuhnya. Dasya meminta ayahnya untuk menjual rokok kretek gadis di pasar malam tersebut dan ayahnya menyetujuinya. Saat di pasar malam, Dasya bertemu dengan seorang lelaki rantauan yang bekerja di pasar malam bernama Surajo, dan mereka berdua jatuh cinta pada pandangan pertama. Suraja mendapatkan tempat tinggal dan pekerjaan dari Jengya di pabrik kreteknya. Dia juga mengetahui rahasia dari saus rokok kretek gadis. Suraja ingin menikahi Jengya, namun ia ingin menikahi Jengya dengan uangnya sendiri. Ia pun berencana untuk membuka pabrik kreteknya sendiri, namun dia tidak memiliki modal awal. Suraja tidak ingin mendapatkan modal awal dari keluarga Jengya, sehingga dia dapat pemodal dari PKI atau Partai Komunis Indonesia. Setelah mendapatkan pemodal, Suraja langsung membuka rokok kreteknya sendiri yang bernama Cap Arit Merah. Penjualan kreteknya berhasil. Suraja akhirnya melamar Jengya. Beberapa minggu menuju pernikahan mereka, tiba-tiba saja TNI menangkap orang-orang yang berhubungan dengan PKI.
Suraja yang mengetahui akan hal tersebut berniat melarikan diri demi menyelamatkan dirinya dan keluarga Jengyah. Suraja melarikan diri hingga ke Kudus dan bertemu dengan Sujagat, sahabat lama Idrus Maria. Sujagat menawarkan Suraja untuk bergabung dengan perusahaan Kretek Sujagat. Suraja pun menerima tawaran tersebut, hingga nama dagang Kretek Sujagat berubah nama menjadi Kretek Sujagat Raja. Setelah kejadian PKI berlalu, Suraja akhirnya mengirimkan surat kepada Jengyah. Dia berkata bahwa dia sudah di Kudus dan dia bekerjasama dengan Sujagat sekarang. Suraja juga berkata bahwa dia sudah memiliki kekasih yang baru, yaitu Perwati, anak sulung Sujagat. Jengyah merasa lega mendengar hal itu. Tetapi dia juga marah karena ternyata rokok Kretek Sujagat Raja mengambil resep saus rahasia rokok Kretek Gadis dan menjadi perusahaan nomor 1 di Indonesia pada saat itu. Pada akhirnya, Jengyah menikah di usia 32 tahun dan meninggal setelah melahirkan anaknya Arum, yang sekarang dirawat oleh adiknya Rukaya. Di kediaman Rukaya di Magelang, dia tiba-tiba menerima tamu yaitu Lepas dan kedua kakaknya. Rukaya bercerita tentang Suraja, ayah Lepas, dan Jengyah kakaknya. Akhirnya Lepas dan kedua kakaknya mengetahui alasan kesuksesan rokok Kretek Sujagat Raja dan kembali ke Jakarta. Ketika kembali ke Jakarta, ayahnya Suraja sudah berpulang. Tegar, kakak pertama Lebas, merasa bersalah dan ingin memperbaiki kesalahan ayahnya. Ia akhirnya menyuruh Lebas untuk kembali ke Magelang dan membeli perusahaan Kretek Gadis. Akhirnya, Arum anak Jengyah menjual perusahaan Kretek Gadis kepada perusahaan Sujagat Raja dengan harga 1 miliar rupiah. Nilai yang terkandung dalam novel Gadis Kretek yang pertama adalah nilai pendidikan, yaitu ketika Idrus Maria belajar baca dan tulis agar bisa diterima sebagai suami Rumaisa. Nilai kedua adalah nilai ekonomi, di mana Rati Kumala menggambarkan perkembangan perusahaan rokok Kretek di Indonesia dari zaman penjajahan Belanda hingga saat ini. Nilai terakhir adalah nilai politik, yaitu ketika pemberontakan PKI pada tahun 1948.